juga yang sesuai standar TSTY, ya akhirnya membuat Elkan Bagot tetap menjadi andalan dalam beberapa tahun terakhir di timnas senior. Dan memang Elkan ini adalah salah satu proyek jangka panjang ya, ketika dia diminta untuk ataupun ditegaskan untuk memilih sebagai WNI, karena dia bukan naturalisasi loh. Bukan proses naturalisasi loh. Dia memang sudah harus ada pas di waktu bisa milih antara mau Inggris ataupun Indonesia waktu itu. Penonton kita, podcastnya juga harus tahu, penonton dan pendengar kita juga harus tahu bahwa Elkan ini tidak naturalisasi. Betul. Elkan ini sebenarnya bisa juga memilih jadi orang Thailand. Betul. Bisa jadi Thailand, bisa jadi Inggris, bisa jadi Indonesia. Tetapi dia memilih Indonesia. Jadi kalau ngomong menaikkan bla 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 bla, ya urusan. Sampai saat ini perdebatan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia masih ramai jadi perbincangan banyak orang. Ada yang menilai jika hal itu disebabkan karena Elkan menolak panggilan timnas saat playoff Olimpiade beberapa waktu yang lalu. Sinteyong sebagai sosok yang paling tahu juga tidak mau berbicara banyak soal Elkan. Dirinya pun menyuruh para jurnalis untuk bertanya ke Elkan secara langsung. Kini masalah itu akhirnya sampai ke Inggris, terutama klub Elkan, yakni Ipswich Town. Lalu bagaimana situasi yang sebenarnya soal masalah Elkan tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Iya, dalam memanggil pemain timnas Indonesia, Sinteyong biasanya selalu memanggil pemain keturunan. Sesuatu yang masuk akal, karena pemain keturunan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pemain lokal. Selain pemahaman strategi, pemain keturunan juga terbiasa bermain di Eropa, sehingga level permainan mereka pasti akan memberikan dampak yang sangat positif di kubu timnas Indonesia. Hal itu sudah terbukti di 2 turnamen sebelumnya. Tanpa bermaksud merendahkan pemain lokal, pemain keturunan nyatanya mampu memberikan dampak yang sangat besar dalam kesuksesan Indonesia di ajang Piala Asia. Namun yang terbaru, Sinteyong secara mengejutkan tidak memanggil Elkan Bagot, pemain keturunan asal Inggris. Pemain berusia 21 tahun tersebut tidak akan bermain bersama Indonesia saat melawan Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Keputusan itulah yang sampai saat ini masih membuat pecinta sepak bola bingung. Padahal Elkan selalu menjadi andalan STY, entah bersama timnas senior maupun timnas di level kelompok umur. Usai Elkan tidak dipanggil, banyak pecinta sepak bola mulai menghubungkan masalah Elkan beberapa waktu yang lalu. Masalah itu adalah saat Elkan tak memberikan respon soal pemanggilan STY ke timnas U23. Padahal saat itu tenaga Elkan sangat dibutuhkan di lini belakang timnas, karena secara bersamaan Indonesia harus kehilangan 2 pemain penting di lini belakang, yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Tapi tetap saja Elkan tak memberikan respon, sehingga hal itu disinyalir membuat Sinteyong kecewa. Elkan bisa saja tidak diizinkan klubnya Ipswich Town. Dugaan yang sampai saat ini belum disadari banyak orang adalah bisa saja sebenarnya Elkan tidak mendapatkan izin dari klubnya, yakni Ipswich Town. Karena saat itu, setiap klub berhak melarang pemainnya membela timnas jika tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Namun jika dugaan ini benar, mengapa pihak Ipswich maupun Elkan tidak memberikan kabar kepada Sinteyong maupun PSSI? Karena sampai hari H pertandingan, Elkan dan timnya tidak memberikan respon sama sekali.
Asisten manajer Ipswich ungkap kondisi Elkan. Asisten manajer dari Ipswich, yakni Martin Bird, akhirnya coba meluruskan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Menurutnya ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara Elkan dengan timnas Indonesia. Dirinya juga menyebut saat Ipswich promosi, semua manajemen langsung berkumpul untuk merencanakan musim depan yang akan bermain di Premier League. Manajemen Ipswich tentunya juga membahas soal pemain. Mungkin pembahasan itu juga menyangkut Elkan Bagot. Dengan alasan itulah Elkan ditahan untuk tidak ikut membela Indonesia saat bermain di playoff Olimpiade. Elkan tidak dipanggil karena kebutuhan tim sudah oke. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Bung Kusnaini, salah satu pengamat sepak bola nasional. Menurutnya tidak dipanggilnya Elkan adalah hal biasa dan semua itu kewenangan penuh pelatih, dalam hal ini Sinteyong. Tidak dipanggilnya Elkan adalah hal biasa. Pelatih STY punya kewenangan penuh untuk menentukan pemain yang dipanggil sesuai kebutuhan tim. Elkan juga main di posisi yang bisa diisi banyak pemain dengan kualitas sama bagusnya. Ada Hapner, Itzes, bahkan Nathan bisa main di posisi bek tengah sebelah kiri. Pelatih cenderung memilih pemain yang versatile, kata Bung Kusnaini pada tim thisway.id. Yang bisa menyangkut masa depan Elkan di Ipswich Town. Seperti yang dibahas tadi, dalam babak playoff beberapa waktu yang lalu, Ipswich memang berhak melarang Elkan membela Indonesia karena laga tersebut tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Saat ini, tim yang bermarkas di Portman Road tersebut juga tengah mempersiapkan tim guna menyongsor ajang Premier League. Salah satunya adalah memperpanjang kontrak pelatih mereka, yakni Kieran McKenna. McKenna sendiri adalah pelatih yang memberikan debut kepada Elkan di ajang Championship beberapa waktu yang lalu. Pujian McKenna untuk Elkan Bagot. Meski tidak dipanggil timnas, namun Elkan Bagot memiliki kesempatan untuk bermain di Premier League musim depan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dirinya sempat mendapatkan pujian dari Kieran McKenna. Saya pikir dia telah meningkat sejak awal, jujur. Saya sudah berbicara dengan Elkan tentang itu. Jadi saya pikir dia telah banyak berkembang dalam 7 minggu terakhir, yang menjadi pertanda baik. Dan itulah mengapa dia masih dalam pembangunan saat ini. Dan mengapa kami masih memiliki keputusan untuk mengambil langkah selanjutnya, kata McKenna pada Daily Mail. Dengan apa yang diucapkan oleh McKenna, bisa saja Elkan memang tidak dilepas oleh Ipswich ke timnas Indonesia. Kebetulan saat itu Elkan juga bergabung dengan rekan-rekannya yang tengah merayakan promosi ke Premier League. Kini semoga masalah Elkan dengan STY cuma salah paham, karena tenaga Elkan masih sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Dan kami yakin cepat atau lambat Elkan akan kembali membela tim Garuda. Jadi itulah pembahasan soal masalah Elkan dengan Sinteyong bersama timnas Indonesia. Ya, jadi itu saudara ya, satu buah video dari hattrick.id di mana membahas mengenai Elkan Bagot yang belakangan kita banyak sekali mendengar rumor-rumor di media-media sosial bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil karena lantaran sudah diberikan sen oleh Sinteyong, tetapi
Elkan Bagot ini tidak pernah memberikan kabar ya, untuk bisa membantu timnas nasional Indonesia pada saat kualifikasi playoff untuk Olimpiade di Paris. Nah, tentunya ini banyak menimbulkan tanda tanya kenapa Elkan Bagot tidak mau datang ke PSSI. Tadi sudah dijelaskan, barangkali karena Elkan Bagot ini adalah tim yang sebentar lagi kan masuk ke Premier ya, ke Liga Premier, masuk ke promosi ke kasta kedua di Inggris. Jadi takut cedera atau seperti apa, karena memang kemarin itu adalah pertandingan yang tidak menentukan dari ranking FIFA. Jadi klubnya Elkan Bagot tidak melepasnya, cuman sayangnya memang antara klub Elkan Bagot maupun Elkan Bagot sendiri tidak ada kabar yang menyampaikan kepada PSSI, sehingga orang dalam dari Bridgestone ini juga menyatakan ada miskomunikasi antara PSSI dengan Elkan Bagot. Tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa Elkan Bagot, ya, beliau telah memilih Indonesia sebagai keluarga negaraannya, dan beliau masih 21 tahun ke depan, mereka masih banyak sekali pertandingan-pertandingan yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Kita yakin seandainya pun kita lolos ya ke putaran ketiga Piala Dunia, pasti Elkan Bagot kembali akan bermain untuk timnas Indonesia. Meskipun dalam dua pertandingan terakhir ini antara Irak dan Filipina, kemungkinan Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar yang dipanggil oleh Sintayong, karena memang posisi Elkan Bagot ini sudah banyak yang menggantikan. Tetapi kita perlu banyak main belakang yang tangguh seperti Elkan Bagot ya. Jadi kita tidak usah membicarakan hal-hal yang miring-miring lagi tentang Elkan Bagot. Nyatanya memang beliau tidak diberikan izin oleh klubnya untuk bisa bergabung kepada timnas Indonesia, karena memang pertandingan untuk kualifikasi Olimpiade kemarin di Paris itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi itu saja ya rekan-rekan. Silakan bila Anda memiliki pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.